Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Siswa-siswi kelas 4 yang berbahagia, yang semangat, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang solih, yang solehah, amin amin ya robbal alamin. Pagi ini Pak Gofur akan membahas mapel fikih tentang khitan atau dikenal dengan sunat. Sebelum masuk dalam materi pembahasan, Pak Gofur ada awalan atau pembukaan tentang pentingnya kebersihan. Sejatinya agama Islam menuntut umat muslim, orang Islam, untuk menjaga kebersihan. Dibuktikan dalam beberapa syariat agama Islam mementingkan kebersihan. Contoh yang paling mudah, 1 hari 1 malam saja kita melaksanakan bersih-bersih, yaitu apa? Wudhu, mandi. Mandi kalau janabat dalam agama Islam wajib, kalau wudhu juga wajib. Kedua hal ini, wudhu dan mandi, itu juga disyariatkan oleh agama Islam. Nah, kepedulian agama Islam terhadap kebersihan ini juga bisa dilihat dari tujuan syariat Islam ini untuk menjaga kebersihan. Salah satunya apa? Yaitu khitan. Nah, atau sunat. Sunat itu disyariatkan dalam agama Islam, dihukumi wajib. Perintah kebersihan ini juga ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ditambah juga Imam Tirmidzi dalam suatu hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, At-tuhuru satrul iman. At-tuhuru utawi toharoh, kebersihan, iku satrul imani, sebagian songko imani awak dhewe. Sapa wonge sing seneng resik-resik menjaga kebersihan, itu dianggap sudah memiliki separuh dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada qadar. Begitu. Sebagian dari iman kita itu dipenuhi tentang kegiatan-kegiatan toharoh, kebersihan. Nah, selanjutnya, bagaimana sejarah singkat disyariatkannya khitan itu? Kapan kira-kira khitan itu dimulai? Pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih kecil, atau kapan? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa benu samanina sanatan bil qudumi. Artinya kurang lebih begini. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar bahwa Rasulullah berkata, Nabi Ibrahim alaihi salam itu berkhitan dengan kapak saat beliau berumur 80 tahun. Hadis ini hadis terbilang sahih. Jadi awal mula disyariatkannya khitan, awal mula ada sunat itu diawali saat Nabi sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bagi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini, Pak Ghafur dan anak-anak sekalian, itu diperintahkan mengikuti ajaran yang dikenalkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu khitan. Dasarnya apa kok kita dituntut, diperintahkan untuk berkhitan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam? Dasarnya adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Yang artinya kurang lebih, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Nabi Ibrahim menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian, dengan dasar Quran surat An-Nisa, melaksanakan syariat khitan sunat merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bentuk melestarikan syariat Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yang selalu dipertahankan walaupun kita ini sudah termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sebagai umat Islam laki-laki khususnya, kita tidak boleh takut, Pak Ghafur dan kalian-kalian yang laki-laki, ngoten usah wedi khitan. Karena sebagai umat Islam, khitan diwajibkan, tujuan utamanya yaitu adalah untuk hidup kita sendiri di dunia. Yaitu apa? Untuk melaksanakan ketaatan, ketakwaan kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan apa maksudnya, Pak? Yaitu sholat. Sholat kita sebelum melaksanakan sholat, kita dituntut harus bersih, harus suci dari hadas dan najis. Kalau kita tidak suci dulu, masih membawa najis, masih membawa kotoran, kapan kita taat kepada Allah? Karena apa? Kita syarat-syaratnya belum sah. Maka dari itu, ayo bersama-sama yang sudah siap, tidak usah takut berkhitan. Kalau kalian takut, golek sing bareng-bareng. Contoh kalau di masjid ada khitan masal, atau setiap tahun di Nasriyah juga ada, setiap Maulid Nabi di Nasriyah ada khitan masal, ikut aja ya, bareng-bareng, nanti semangat, nanti tidak ada ketakutan kalau di khitan. Nah, selanjutnya adalah pengertian khitan. Pengertian khitan itu menurut bahasa, khitan itu berasal dari kata khotana. Khotana itu apa artinya? Yaitu
memotong. Khitan berasal dari kata khotana, artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan itu adalah membuka atau memotong kulit kuluf. Kulit kuluf itu apa? Kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Dalam mengkhitan, memotong kulit kuluf itu disunahkan hingga pangkal huruf po, pol bawah, sehingga tidak tersisa sedikit kulit pun yang masih menggantung. Agar apa? Agar tidak lagi menghalangi atau tidak menjadi perkumpulannya kotoran-kotoran sisa air seni kita saat setelah pipis. Nah, menurut beberapa dokter kesehatan itu memang khitan itu diwajibkan oleh agama Islam, itu banyak hikmahnya aslinya, nak. Banyak hikmahnya. Karena apa? Setiap kali kalian belum khitan, belum sunat, pipis, itu mesti menyisakan kotoran di dalam kulit kuluf itu sebelum disunat. Kalau terus menerus, kotoran itu akan menggumpal menjadi kuman. Kalau menjadi kuman, berkembang jadi penyakit. Nah, tidak mau kan seperti itu? Maka dari itu jangan takut, ayo langsung sunat. Karena apa? Karena wajib taat kepada aturan Allah, taat kepada aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, nanti setelah kalian sudah siap untuk berkhitan, ya khitan aja, ikut. Jangan ada niat sedikit pun khitan itu kalian ayo dong khitan supaya kita dapat uang saku banyak, supaya kita mudah ingin dapat HP baru, mudah mendapatkan hadiah dari orang lain, mudah dari mendapatkan uang dari orang tua. Jangan seperti itu niatnya. Niatnya apa? Ya niat lillahi ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian kalian insya Allah akan menjadi lebih dewasa, akan lebih banyak manfaatnya, banyak hikmahnya setelah kalian berkhitan. Di antara salah satunya, itu membuat kita terhindar dari berbagai penyakit kelamin. Dan banyak lagi. Setelah ini akan Pak Gofur jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan yang singkat ini tentang pengertian khitan, kemudian tentang sejarah awal disyariatkan Islam, kalian harus paham betul-betul bahwa khitan ini adalah suatu kewajiban bagi seorang laki-laki muslim. Gitu. Untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan taat kita, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ini, mari kita lihat bersama-sama film pendek kartun tentang sejarah awal mula disyariatkannya berkhitan. Ini mohon maaf suaranya berisik karena anak Pak Gofur masih belum tidur, itu malah dolanan HP. Demikian kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran pagi ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga barokah, semoga dapat diterima dengan mudah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.